Oke, coba deh bayangin ini sebentar. Ada seorang presiden yang selama bertahun-tahun kayaknya nggak bisa disentuh sama sekali. Dia selamat dari berbagai kudeta, percobaan pembunuhan, tekanan global, semuanya deh. Bener-bener seperti bentang yang nggak bisa roboh. Nah, suatu malam, dia lagi tidur nyenyak di safe house-nya, sebuah tempat super rahasia yang cuma segelintir orang kepercayaannya yang tahu lokasinya. Pokoknya ini adalah tempat paling aman di seluruh negeri. Tapi pas dia bangun subuh-subuh, yang berdiri di hadapannya itu bukan para pengawalnya yang setia. Jelas ada yang salah besar di sini. Yang ada di sana adalah Delta Force, pasukan elit Amerika. Dan orang-orang yang seharusnya rela mati buat ngelindungin dia, mereka cuma diem, cuma nonton aja pas dia dibawa pergi. Kita akan mengupas protokol Yudas. Ini adalah kisah jatuhnya Nicolas Maduro, bukan karena serangan musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama. Penangkapan yang mustahil. Waktu berita ini keluar, dunia langsung gempar. Gimana enggak, ceritanya itu kayak enggak mungkin terjadi. Jadi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, tiba-tiba sudah ada dalam tahanan Amerika Serikat. Ditangkapnya pas subuh-subuh dalam operasi yang senyap banget. Nggak ada tembakan satupun. Ini bukan invasi militer loh. Dan seiring waktu, detailnya mulai keluar dan jelas banget ini tuh inside job. Murni kerjaan orang dalam. Ini bukan kemenangan militer, tapi lebih kayak kegagalan keamanan paling memalukan dalam sejarah modern Amerika Latin. Dan dalangnya, ya orang-orang Maduro sendiri. Nah, ini yang bikin kita mikir, gimana caranya pemimpin yang dijaga super ketat kayak gitu bisa ditangkap tanpa perlawanan sama sekali? Jawabannya ternyata ada di orang-orang yang seharusnya jadi perisai hidupnya. Sekarang kita masuk ke bagian 2, kesetiaan yang ternyata bisa dijual. Disinilah letak inti masalahnya, yaitu orang-orang yang udah bersumpah rela kena peluru demi dia. Dan kita harus tahu, mereka ini bukan pengawal biasa ya. Mereka adalah pengawal elit. Dipilih langsung karena loyalitasnya, latihannya brutal, dan sumpahnya itu mati demi presiden. Mereka itu lingkaran terdalam, orang-orang paling dipercaya. Disinilah letak ironisnya. Di satu sisi, mereka punya sumpah suci untuk mati demi negara dan pemimpin. Tapi di sisi lain, ada tawaran yang gila banget. Angka 20 juta dolar itu, wow, itu bukan cuma detail loh. Angka ini bikin konsep pengkhianatan yang abstrak itu jadi nyata, jadi konkret. Bukan cuma duit, tapi sebuah kehidupan baru, jauh dari semua kekacauan. Dan akhirnya, mereka nggak milih peluru, mereka milih uangnya. Lanjut, bagian 3, 12 menit di Caracas. Oke, jadi gimana sih detail pengkhianatan ini terjadi malam itu? Lihat deh kronologinya. Ini cepat dan presisi banget. Jam 1.45, Maduro sampai di safe house. Cuma 15 menit kemudian, tiba-tiba ada ledakan-ledakan di seluruh kota buat pengalihan. Militer Venezuela panik kan? Nah, pas semua orang sibuk lihat ke arah yang salah, helikopter siluman mendarat dan Delta Force langsung masuk. Poin pentingnya di sini adalah tim penyerbu ini nggak perlu berantem sama sekali. Mereka tinggal jalan masuk, pagar luar kosong, CCTV mati, dan alarm nggak nyala. Pintunya benar-benar dibukakan untuk mereka dari dalam. Dan semua ini, dari helikopter mendarat sampai terbang lagi bawa Maduro, selesai dalam waktu kurang dari 12 menit. Gila kan? Sebelum komando militer Venezuela sadar apa yang terjadi, presiden mereka udah nggak ada di negara itu. Oke, bagian 4, harga sebuah pengkhianatan. Ini nih pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa mereka tega ngelakuin ini? Apa sih yang bisa bikin orang paling setia sekalipun berkhianat? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi tragis. Ada jurang yang dalam banget antara kehidupan para pengawal ini sama kemewahan rezim yang mereka lindungi. Bayangin aja, mereka hidup susah seperti rakyat biasa, gaji nggak ada nilainya, tapi tiap hari mereka lihat para bos hidup super mewah. Amerika jelas lihat celah ini. Tawarannya bukan cuma uang, tapi paket komplit, jalan keluar total. Duit banyak, identitas baru, dan ini yang paling penting, jaminan yang nggak bisa ditolak. Keluarga mereka udah dievakuasi dan aman berbulan-bulan sebelum operasi ini jalan. Jadi, intelijen Amerika ini udah kerja lebih dari setahun buat memetakan kelemahan mereka. Mereka nggak asal nyogok orang loh, mereka menargetkan 3 orang spesifik yang punya masalah pribadi.
Ada ayah yang putus asa karena anaknya butuh biaya berobat, ada perwira muda yang ambisius tapi karirnya mandek, dan ada loyalis senior yang udah muak sama korupsi rezim. Dan kita sampai di bagian terakhir, benteng dari kaca. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang luar biasa ini? Katanya nih, pas Maduro bangun dan lihat tentara asing itu, dia sempat nengok ke pengawalnya. Mungkin coba ngingetin mereka soal sumpah setia. Tapi, ya sudahlah, udah terlambat. Kata-kata itu udah nggak ada artinya lagi. Semua sudah diputuskan. Kekuasaannya lenyap begitu saja. Dan ini benar-benar merangkum inti dari semuanya. Kesetiaan yang dibeli dengan rasa takut, itu bakal hancur kalau ada tawaran yang lebih baik. Ini bukti pahit kalau rezim otoriter itu, benteng sekuat apapun ternyata bisa ambruk dari dalam kalau fondasinya keropos. Pada akhirnya, jatuhnya Nicolas Maduro ini bukan cuma cerita soal satu orang, tapi soal sistem yang busuk dari dalam. Dan ini ninggalin kita satu pertanyaan besar. Apa sih fondasi kekuasaan yang sejati? Apakah kesetiaan orang-orang di sekitar kita? Atau kekuatan sistem yang kita bangun? Buat Maduro, pertanyaan itu sayangnya terjawab dengan cara yang paling tragis. Pesan utamanya, sebuah peristiwa militer yang rumit diubah jadi drama tentang manusia dan uang. Ini adalah sudut pandang yang jauh lebih menarik dan relatable daripada sekedar laporan berita biasa, kan? Terus, apa pelajarannya buat kita? Ini ngajarin kita kalau narasi yang paling kuat itu seringnya bukan soal kejadian besarnya, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang personal di baliknya. Pada akhirnya, kesimpulannya jadi sederhana banget. Kekuasaan itu nggak runtuh dari luar, tapi dijual dari dalam. Topik serumit apapun ternyata bisa jadi menarik, bahkan viral, kalau kita bisa nemuin denyut nadi manusianya di dalam cerita itu.